Mas Ageng monggo di belakang, monggo ke depan ini. Ya, Pak Ajis mau baca puisi tadi katanya. Nanti kalau udah bu ya. Oke, testimoni. Mas Rizal, ini iya. Nanti terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bu Yai ya, dan saudara-saudara yang ada di sini, teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Saya itu mengenal Yai Agus Suroto itu kira-kira pertengahan tahun 85 ya. Tapi mengenalnya bukan dari sosok beliau secara personal, tapi dari karyanya yang dimuat di mana, di Jawa Pos tahun 85an itu baru dimuat di Jawa Pos, judulnya kalau nggak salah Orang-orang Bawah Tanah. Bukan semua bau. Semua bau. Iya. Nah, pertama saya biasa-biasa saja baca itu, tapi gara-gara ayah saya waktu itu baca itu, terus dia bilang, almarhum ayah saya bilang, tolong ikuti di clipping, ya. Itu sampai saya clipping gitu, jadi saya diberi tugas, saya clipping dan saya baca, tapi silang gitu, hilang. Nah, itulah awal saya mengenal beliau. Saya baca tulisannya, ya ceritanya itu ya yang cerita tentang ada pergerakan di situ juga menceritakan tentang adanya perjuangan, ya. Ceritanya itu aku jadi ingat kalau waktu itu saya membaca itu, kalau waktu itu lagi top-topnya namanya Remisi Ladu, ya kan? Ya, Remisi Ladu. Saya membayangkan itu kalau misalkan dipentas dalam sebuah drama itu seperti itulah, seperti Remisi Ladu. Itu awal saya kenal. Kemudian yang saya baca cuma itu aja sebenarnya, ya, awalnya. Tapi di antara itu di beberapa event saya bertemu dengan beliau, cuma ngobrol biasa, ketemu dalam satu event kegiatan sosial, saya ketemu sampai pada akhirnya muncul yang namanya Atlas Wali Songo itu. Nah ini, perspektif saya membaca Atlas Wali Songo itu perspektifnya, karena saya waktu itu sampai sekarang saya jadi dosen, ya. Perspektif saya membacanya itu dalam konteks akademis. Ini buku ini luar biasa. Ya. Jadi ada seseorang yang tidak terlalu bergelar akademis, ya, dalam pengertian tidak doktor, tidak sampai profesor, tapi beliau menulis sebuah karya ilmiah tentang Wali Songo, ya, yang diawali dari tentang menceritakan diawali dengan budaya Jawa seperti apa, bla bla bla, sampai akhirnya di belakangnya itu diberi katalog beberapa cerita tentang Wali Songo per bab. Saya baca begini, saya baca kaidah-kaidah yang dipakai oleh beliau itu betul-betul kaidah-kaidah yang menjadi tradisi di dalam berbagi, ya, metodologinya, ya, penyajiannya, bahkan tulisannya. Ya. Saya nggak mau cerita banyak tentang itu, saya yakin ada yang lebih tahu lah tentang itu. Nah, saya sempat menjadikan buku itu menjadi materi kuliah saya, ya. Tapi bukan dalam konteks saya bercerita tentang Wali Songo, tapi di situ saya membicarakan tentang institusi. Jadi konteks kelembagaan pada zaman itu, bagaimana, kebetulan saya orang ekonom, saya membayangkan bagaimana
peristiwa ekonomi yang terjadi di dalam buku itu. Bagaimana transaksi-transaksi yang terjadi, bagaimana hubungan relasi sosial antar manusia yang sampai ada istilah yang muncul terkenal istilah ngalah gitu, ya beliau kan menyampaikan itu. Saya baru bilang saya, oh iya benar. Ngalah itu bukan berarti apa kalah, tapi kalah itu ngalah itu nang Gusti Allah. Ya, mungkin itu saya dari saya dulu. Nanti bisa untuk sahur mantuk aja, ya. Nanti kalau saya minta banyak nanti sukar ya. Mungkin itu aja dan moderator nanti. Ya, sambil nunggu sahur ya. Sahur masih di Padang. Iya, sahur mantuk katanya. Tangannya. Iya. Ya, Mas Ilham. Mas Ilham, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Insyaallah para istri punyai Prof. Saya ini mahasiswanya almarhum. Saya kenal beliau ini 19 tahun lalu, tepat bulan April, saya masih ingat betul. Karena beliau ini tidak meluluskan saya untuk mata kuliah filsafat di Universitas Brawijaya. Saya sarjana sastra. Saya tidak diluluskan sama beliau waktu itu. Yang teringat waktu itu karena saya mendebat waktu beliau memberikan mata kuliah. Saya baca buku, kalau tidak salah itu bukunya Karl Marx, salah satu. Terus saya debat sama beliau. Saya debat persoalan Marxisme waktu itu tidak ketemu. Saya waktu itu adalah presiden BEM FIB atau masa saya sekuliah itu, betul ya saya. Iya. Jadi 1 tahun lamanya saya menunggu untuk ngambil mata kuliah yang sama supaya bisa bertemu lagi dengan beliau, supaya bisa mendebat materi yang sama. Karena waktu itu saya kalah debat, akhirnya saya tidak mau masuk. Jadi selama 1 semester saya cuma datang 2 kali, akhirnya nilai saya tak lulus. Waktu itu diberi D, masih diberi D. 1 tahun. Tahun berikutnya saya membaca banyak buku, ketemu lagi. Kok alhamdulillah perdebatan itu tidak terjadi. Karena sebelum kuliah yang pertama di tahun berikutnya, saya dulu ke kampus dengan Vespa warna hijau mogok. Nah ini uniknya, Vespa ini mogok. Karena mogok maka saya telepon abah saya untuk jemput. Waktu abah jemput di parkiran ketemu sama ya Gus Sunyoto. Lah lu ini anakmu tadi. Ini yang terjadi. Loh, nopo abah bikin wakal ini nang kelas uang panjang gitu. Jadi yang terjadi setelahnya adalah saya tidak berani mendebat karena akhirnya paham reputasi beliau. Sampai rumah abah marah-marah karena diceritakan macam-macam. Dan semester berikutnya saya mulai membaca buku-buku beliau dan alhamdulillah banyak sekali yang melekat di saya sampai sekarang. Saya hadir saat ini mewakili lembaga saya juga, Insyaallah Prof. Saya mewakili LTN-NU Kabupaten Malang. Saya sekretarisnya, kebetulan ketua kami sedang ada acara lain. Hari ini kami juga memberikan apresiasi atas nama LTN-NU Jawa Timur karena kami telah menganugerahkan almarhum sebagai pahlawan literasi nasional. Insya Allah kami di LTN NU Kabupaten Malang juga akan merangkai sebuah buku, tidak dalam rangka berkompetisi dengan buku jenengan, Prof. Insya Allah kami akan merancang sebuah biografi tentang almarhum dan rencananya 1 tahun ke depan ini kami akan mulai mengumpulkan banyak sekali referensi. Semoga ini bisa menjadi sumbangan bagi khasanah keilmuan di Indonesia dari LTN NU Kabupaten Malang.
Yang kedua yang melekat di saya itu ketika saya menjadi wartawan Jawa Pos. Suatu ketika saya ditugaskan oleh Jawa Pos untuk meliput penerbitan buku judulnya berbeda sama tapi berbeda atau berbeda tapi sama kalau nggak salah. Buku ini mengisahkan tentang seluruh keluarga Gus Dur di Indonesia. Waktu itu di Surabaya. Di Surabaya, jadi datang semua itu, ada Gus Dur semua keluarganya. Nah, waktu itu saya kira saya hadir ini sebagai peliput. Ternyata undangan yang sampai ke meja saya di Jawa Pos itu undangannya Pak Dahlan. Jadi yang diundang Pak Dahlan. Saya kira saya meliput, ternyata saya undangan. Akhirnya karena di sana ada seluruh keluarganya Gus Dur, saya kikuk toleh-toleh koyo wong ilang. Waktu itu ada Gus Dur nggak salah, lengkap. Lalu dari belakang saya diteblek, kue wis mahal nggak? Ternyata adalah almarhum. Ya. Saya ngobrol. Jadi dalam momen-momen penting di dalam saya ber-MU ada beliau dan kiprah beliau. Salah satu yang melekat bagi saya adalah beliau pernah mengajarkan satu ayat, tapi ini saya pakai terus di dalam semua acara. Ibrahim ayat 4, wa ma arsalna bi rasulin illa bi lisani qaumi liyubayyina lahum. Ayat ini tidak masyhur kata beliau, tetapi kalau ayat ini dipakai sebagai dasar kita untuk mengedepankan kenapa NU mendahulukan menempatkan budaya dalam sisi yang sangat terhormat di dalam konteks harokahnya, ayat ini bisa dipakai sebagai dasar. Karena kalau diartikan secara harafiah, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi, maka sesungguhnya Allah tidak akan mengutus kepada suatu kaum utusan dalam bahasa kaum tersebut. Nah, menurut Yaya Gus Sunyoto, bahasa ini adalah salah satu komponen penting dari budaya. Jadi muhal hukumnya kalau dalam setiap suku itu Allah tidak mengirimkan utusan yang bentuknya ya seperti suku tersebut rasnya. Jadi kalau kita berbicara Islam Nusantara, insya Allah cantolannya ada di ayat tersebut, Ibrahim ayat. Dan ayat ini mandi beberapa kali saya pakai debat dengan kalangan minggu, alhamdulillah cukup menyakitkan bagi mereka karena tidak bisa membantah, karena mereka kan berbicara pemurnian aliran dan lain-lain kembali kepada Al-Quran, murni Al-Quran tok wis gak apa-apa tak dari sing Al-Quran tok, Al-Quran mesti Al-Quran. Dan alhamdulillah tuntas dengan ayat tersebut. Dan semoga apa yang benih yang ditanam oleh almarhum di dalam saya sebagai muridnya dan di dalam kita semua sebagai santrinya melekat, dan insya Allah jariah beliau akan terus saya amalkan dalam bentuk niat baik berkhidmat di dalam harakah aswaja tanahiyah. Mungkin itu aturnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Gimana ini? Lanjut. Apa ini? Perform atau testimoni lagi? Perform. Ini ada perform lagi ya? Oh, Ajis? Waris. Oh ya, Riz, maju Riz. Waris ini Khwarizmi namanya, putra dari Pak Riyadi Ngasiran dulu. Ayahnya beliau itu ketua Lesbumi Kota Surabaya, sekarang jadi pimpinan di majalah Aula PWNU Jatim. Iya, kayak Pak Riyadi waktu kecil ya. Menurut gua buatan penting nih gua. Omongannya buatan penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dulu itu selain apa namanya, siapa sih? Pram, Yai Agus itu idola saya gitu. Sok-sokan arek nom, sok-sokan puitis, kepengen ngejar arek wedok tapi gak iso. Dulu waktu saya di pesantren di Al-Amin, saya ini santri ya. Impian saya itu cuma satu, cuma bisa hadir di tempat ini gitu. Tapi alhamdulillah
Saya akhirnya juga sempat nginep di sini. Dan kali ini saya mau membacakan satu puisi yang juga ini bersangkutan dengan guru-guru saya. Jadi ada masa jahiliyah lah. Penutup akhir masa jahiliyah saya itu berada di sini. Di situ juga ada satu kata yang sesuai dengan gus saya. Kekuatan IKB itu sembahyang, cekelen iku. Guru saya yang lain, Bang Berdian Alhamid, itu juga bilang latihan disiplin itu ya sembahyang. Terakhir juga Yai Agus Sunyoto bilang, ya sekon lek sembahyang kok lah kabeh apa jenenge ketoto kabeh. Nah, untuk itu yo bareng-bareng karena aku kan santri toh. Judulnya adalah Sembahyang Rumputan. Nah, puisi ini tuh puisi pertama yang diajarkan Bang Berlian ke saya, yang juga dibacakan pertama kali di telinga saya. Sik lah Pak. Saya ini ngadeg atau duduk ya? Soalnya kan aku rada keren lah. Segini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau kau bungkam suara adzan, walau kau gusur rumah-rumah Tuhan, aku rumputan, aku kedukuran, sik. Walau kau bungkam suara adzan, walau kau gusur rumah-rumah Tuhan, aku rumputan, aku rumputan, aku rumputan, takkan berhenti sembahyang. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Topan menyapu luas padang, tubuhku bergoyang-goyang tapi tetap teguh dalam sembahyang. Pada kambing dan kerbau daun-daun hijau ku persembahkan, pada tanah akar ku pertahankan, agar tak kehilangan asal keberadaan. Di bumi terendah aku berada, tapi zikirku menggema, menggetarkan jagat raya. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Aku rumputan kekasih Tuhan, seluruh gerakku adalah sembahyang. Wes bro.